Shalom, selamat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Berkat Tuhan buat kita semua luar biasa. Karena kasih setia Tuhan, kemurahannya yang begitu besar, kita boleh ada sampai dengan hari ini. Mari kita mau bersyukur, kita mau muliakan Dia. Haleluya. Kita mau bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan. Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dengan kita bersyukur, kita mau selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Amin Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima, yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Amin. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia.
Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun persoalan masalah yang kami hadapi pada saat ini, tidak menghalangi kami untuk kami bersyukur, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, bahkan saat kami mengucap syukur, saat kami bersyukur kepada Engkau, menaikkan puji-pujian, di situ hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, yang akan menghasilkan mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Kami mau datang dengan segenap hati kami, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau, sebab kami menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang besar. Amin. Haleluya. Allahku besar. Ya sungguh amat besar. Haleluya. Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar. Muliakan Dia. Besar, Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar, muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalam Dia. Sungguh besar, Dia sungguh besar. Muliakan Dia. Allahku besar, Allahku besar, amat besar. Dia sungguh besar. Muliakan Dia, kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalam Dia. Amin. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaib namamu. Kuasanya sanggup, kuasanya sanggup lakukan yang besar. Mujizat terjadi di dalam Dia. Tiada mustahil di dalam namanya. Oh Yesus, ajaib namamu. Oh Yesus, ajaib namamu. Oh Yesus, ajaib namamu. Haleluya. Ketika Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Amin. Yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Percaya bahwa ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dengan kuasanya yang besar, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia. Amin. Yang sakit Dia sanggup sembuhkan. Yang menghadapi persoalan masalah, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil
Tuhan, percaya Dia sanggup menolong kita semua. Amin. Haleluya. Mengapa? Karena kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Dia yang tetap menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Apa persoalan kita malam hari ini? Percaya dan yakini firman Tuhan. Dia sanggup memberi jawaban yang pasti bagi kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau aja jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Haleluya. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin, amin Yesus. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengaminkan pujian ini. Sungguh kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat kami menghadapi banyak tantangan, persoalan, problema hidup kami mau datang kepada Engkau, Sang Sumber jawaban hidup kami. Engkaulah pertolongan kami. Daripada Engkau datang pertolongan. Engkau yang kami percaya. Engkau Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, sebab bagi Tuhan
tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi kami orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan untuk kelegaan, terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk damai sejahtera, terima kasih untuk iman yang selalu ditambahkan, memberi pengharapan baru bagi kami untuk terus menjalani hidup ini. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengar yaitu dengan judul, dengan tema Mazmur 150. Mari kita membuka Alkitab kita Saudara sekalian. Mazmur 150 ini dipercaya, diyakini, digubah oleh Daud. Daud yang diurapi oleh Roh Kudus kemudian bermazmur dan terciptalah mazmur ini. Mari kita membaca bersama Mazmur 150 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan suling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, mari pada saat ini kita menyiapkan tempat yang terbaik di dalam hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, Mazmur 150 yang sudah kita baca tadi minimal mengajarkan beberapa hal kepada saudara dan saya. Kiranya ini memberkati kita, membawa kita kepada satu wawasan yang baru yang lebih luas untuk membawa hidup kita bertindak, berlaku, bersikap seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur 150 ini, maka pelajaran yang pertama yang kita terima adalah memuji Tuhan adalah panggilan bagi seorang anak Tuhan seumur hidupnya. Saudara sekalian, kata haleluya mengawali dan mengakhiri pasal 150 ini. Saudaraku, haleluya berasal dari halelu dan yah. Kata halelu merupakan sebuah bentuk jamak dari kata Ibrani halal. Maksudnya menyembah, berterima kasih, bersorak, dan juga berbangga di dalam Tuhan. Untuk kata Yah di dalam bahasa Ibrani kita tahu itu adalah Allah, Tuhan, Yahweh. Oleh karena itu kata haleluya sendiri secara sederhana artinya terpujilah Tuhan. Saudaraku, kata halelu seperti di atas merupakan gabungan juga dari dua kata, yakni he dan lamet. Pada dasarnya he adalah sebuah huruf dengan pola gambar seorang laki-laki dengan tangan yang sedang menengadah ke atas untuk melihat pada sesuatu yang menakjubkan. Untuk kata lamel pada dasarnya merupakan sebuah tongkat yang digunakan oleh gembala. Tongkat penggembalaan tersebut digunakan untuk menggerakkan para kawanan binatang ke suatu daerah. Karenanya penggunaan huruf he dan lamet menjadi halelu memiliki arti melihat ke arah. Jadi haleluya artinya melihat ke arah Allah.
memandang kepada Tuhan. Kita melihat ke arah Tuhan dengan perasaan takjub. Dan ini artinya kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa tanpa Dia. Kita begitu lemah, kita begitu kecil. Dan kita kagum kepada Allah yang luar biasa. Jadi haleluya, artinya kita memuji Allah dengan segala kekaguman yang mengalir keluar dari hati kita. Dan panggilan untuk memuji Tuhan adalah panggilan seumur hidup, saudaraku. Kita memuji Dia gembala yang baik yang telah memimpin kita. Kalau kita lihat Mazmur 150 ini, maka di dalam ayat 1 dikatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Puji Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Artinya apa di sini, saudara? Kita belajar bahwa dimanapun kita ada, pujilah Tuhan. Ketika saudara ada di dalam hadirat Allah, saudara beribadah, saudara berdoa, pujilah Tuhan. Bahkan dikatakan di sini dalam cakrawalanya yang kuat. Alam semesta adalah panggung, adalah mezbah untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika kita melewati satu hari penuh tanpa pujian kepada Allah. Kita lupa bahwa panggilan kita untuk memuji Dia. Bahkan di bawah kolong langit ini. Bapak Ibu, setiap tempat dimanapun kita berada adalah tempat yang tepat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang kedua, itu dikatakan bahwa pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Apa artinya, saudara? Memuji Tuhan adalah panggilan seumur hidup. Dan kita memuji Dia dimanapun kita ada. Karena segala keperkasaannya. Karena kehebatannya yang besar. Saudara, ada malam hari ini saya mau bertanya. Berapa kali saudara sudah melewati masa-masa di mana saudara sakit? Penyakit apa yang pernah menyerang kita? Bahkan mungkin ada di antara saudara sudah melewati masa kritis. Kebesaran Allah memelihara saudara dan saya sampai pada saat ini. Pencipta yang penuh kuasa itu, Dia yang menopang alam semesta, Dia yang menopang hidup saudara dan saya. Tidak seorang pun yang layak berkata, aku ada saat ini sampai saat ini oleh karena kekuatanku. Tapi sepantasnya lah kita berkata, aku masih hidup sampai saat ini oleh karena kebesaran Tuhan. Kalau saudara lihat pekerjaan saudara, pabrik, toko, usaha saudara, sekalipun maju dengan begitu banyak tantangan, tapi kalau masih ada sampai dengan saat ini, saya mau berkata, itu karena kebesaran Tuhan. Anak-anak saudara bisa belajar, anak-anak saudara bisa berkuliah dengan baik, masih ada biaya untuk membayarnya, sekalipun dengan pergumulan, kita tahu itu karena kebesaran Tuhan. Amin. Amin. Kita pernah mengalami masa-masa yang sangat berbahaya dan sebagainya. Kita ada itu karena kebesaran Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita melihat di dalam Mazmur 150 ayat yang ketiga, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, puji Dia dengan gambus dan kecapi, puji Dia dengan rebana dan tari-tarian, puji Dia dengan permainan kecapi dan seruling, puji Dia dengan ceracap yang berdenting, puji Dia dengan ceracap yang berdentang. Artinya apa, saudaraku? Mari kita memuji Dia dengan gegap gempita, dengan segala ekspresi yang keluar dari hati kita. Alat-alat musik ini mempunyai karakteristik masing-masing. Ada alat musik yang melantunkan kelembutan, tetapi ada alat musik yang melantunkan tempo yang cepat, semangat yang berapi-api. Ada alat musik yang mendayu-dayu, ada alat musik yang menggebrak dan sebagainya. Jadi kita lihat memuji Allah dengan segala ekspresi, dengan kelembutan, gegap gempita,
dengan ketenangan, kadang-kadang dengan penuh antusias, berirama penuh keberanian spontan, kadang-kadang di dalam suasana syahdu teduh menyembah. Firman Allah berkata bagaimana kita memuji Allah. Memuji Allah dengan segenap hidup kita. Artinya kita dapat memuji Allah dengan berbagai cara, dengan sikap hati dalam berbagai keadaan, situasi, peristiwa. Kita dapat memuji Dia, baik waktu senang, baik waktu susah, di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan, di dalam keberhasilan, di dalam kegagalan. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan seumur hidup kita dalam segala situasi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat selanjutnya. Kita lihat ketika memuji Tuhan adalah panggilan seumur hidup, maka siapakah yang layak untuk memuji Tuhan? Di dalam ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Semua yang bernafas, tua, muda, kaya, miskin, laki, perempuan, kuat, lemah, setiap makhluk Allah menghendaki setiap kita yang diberi nafas, mari pujilah Dia. Pakai nafas itu untuk menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, bernafas adalah kesempatan untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kiranya pujian kita itu ibarat nafas. Kita tidak pernah berhenti bernafas. Bahkan sementara kita tertidur pun kita bernafas. Di luar kontrol kita. Spontan. Dan itu diatur oleh Allah. Mekanisme pernafasan itu diatur oleh Allah. Allah yang memberi kehidupan, meletakkan kehidupan pada kita. Dan itu terjadi secara otomatis. Dan itu ada di dalam pengawasan Allah. Dan kalau bicara nafas, itu hak sepenuhnya milik Allah. Kita tidak pernah bisa membeli nafas. Beli oksigen, iya. Tapi beri nafas, itu adalah datang dari Allah. Dan firman Allah berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya apa saudara? Jadikanlah pujian kepada Allah sebagai nafas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong agar saudara dan saya mengerti bahwa kita dipanggil untuk memuji Tuhan seumur hidup kita. Waktu gaji naik, memuji Tuhan. Waktu gaji tetap, pujian pada Tuhan tetap ada di mulut kita. Waktu kita sukses beruntung, omset meningkat, kita memuji Tuhan. Tapi ketika seperti firman Allah berkata, sekalipun ladang tidak menghasilkan, lembu sapi terhalau dari kurungannya, dan kita tidak punya apa-apa, biarlah kita tetap memuji Tuhan. Sebab nafas yang masih kita miliki, itu juga menjadi alasan bagi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir yang kita lihat, yaitu pujian adalah senjata tercanggih yang kita miliki untuk menghadapi dan menghancurkan musuh dalam kehidupan kita. Saudara, zaman dulu setiap pasukan yang maju dalam medan peperangan itu diiringi oleh kelompok-kelompok musik. Dan mereka membawa alat-alat musik untuk memacu dan memicu semangat mereka. Dan berabad-abad lalu, para pemimpin Israel sudah mengambil keputusan untuk menuju medan perang dengan memuji Tuhan. Ketika kita mengingat peristiwa di dalam 2 Tawarik 20, bagaimana ketika Yosafat dan orang Israel menghadapi bangsa Amon, saudara sekalian, maka firman Tuhan berkata mereka maju dengan pujian. Yosafat sadar bahwa tentaranya tidak cukup kuat untuk mempertahankan diri. Maka pada saat itu dia berseru memohon pertolongan Allah di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12.
Dan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15 Tuhan bilang apa? Jangan kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Allah berkata, aku yang akan berperang. Kalau begitu apa bagian Yosafat dan umat Allah? Apa bagian mereka? Saudara sekalian, mari kita baca 2 Tawarik 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Keesokan harinya pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Saudara sekalian, Yosafat menanggapi peperangan dengan menunjuk para penyanyi untuk berjalan di muka pasukan. Dan ketika mereka mulai menyanyi, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Apa yang terjadi? Allah mengacaukan para penyerang mereka, sehingga para penyerang itu malah saling menyerang satu dengan yang lainnya. Saudara, kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi bagian kita, pujilah Tuhan. Saudara, saya dipanggil untuk menjadi pemuji Tuhan seumur hidup kita. Dan ada kuasa di dalam pujian yang dinaikkan kepada Allah. Apakah peperangan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Ada orang yang rumah tangganya goyah, goncang, menghadapi ketidaksetiaan dari pasangan. Jangan ambil jalan pintas untuk bercerai. Jangan ambil jalan pintas untuk menyangkal janji nikah di hadapan altar yang kudus. Tetapi hadapi itu dengan hati yang kuat. Taat kepada firman Allah. Dan marilah kita isi hidup kita dengan memuji Tuhan. Jadilah alat pemuji. Ada banyak orang sedang goncang karena pekerjaan mereka, usaha mereka goncang dan goyah. Ada banyak orang kehilangan pengharapan karena penyakit menyerang tubuh mereka. Saudara sekalian, malam ini firman Allah berkata lewat Mazmur 150 bahwa kemenangan itu tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi Mazmur 150 mengajar kita untuk memuji Tuhan. Kenakan jubah pujian sebagai senjata, sebagai perlengkapan untuk menghancurkan taktik dan siasat iblis dan meraih kemenangan. Sebab Tuhan berkata, aku yang berperang gantimu. Bagian saudara dan saya adalah mengimani janji Tuhan. Dan marilah kita mulai memuji Dia, nyanyikan mengenai kebesaran dan kesetiaan Allah di dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan menolong kita ketika kita berseru kepadanya. Saudaraku, daripada mundur ketakutan menghadapi pergumulan hidup, lebih baik kita maju dengan penuh kepercayaan kepada kekuatan Allah, sembari menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Saat ini, apa komitmen kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan? Kita sudah mendengar firman Allah pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk mengerti maksud Allah di dalam hidup kita. Saudaraku, Mazmur 150 mengajar kita
bahwa kita dipanggil untuk menjadi para pemuji Allah sepanjang umur hidup kita. Dan ingat, ketika kita mulai memuji Tuhan, maka kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan hadir dan menyatakan pertolongan, kemenangan akan kita raih. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala dan bersama kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami terima pada saat ini. Mengajar dan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami dipanggil untuk menjadi pemuji-pemuji Engkau. Bahwa sesungguhnya Engkau meletakkan nyanyian baru di dalam bibir mulut kami. Dan memenuhi kami dengan nyanyian-nyanyian baru. Sehingga dari dalam hati kami selalu keluar pujian. Pujian dan pujian yang mengagungkan Tuhan. Selama kami bernafas, biarlah kami mau memuji Engkau di dalam segala situasi dan keadaan. Dimanapun kami berada, di dalam hadirat Allah, di dalam kebesaran Allah, di bawah cakrawala yang luas ini, biarlah kami terus memuji, memuliakan Engkau dan menceritakan kepada orang lain lewat pujian kami bahwa Allah kami besar, bahwa Allah Engkau Tuhan yang ajaib, yang sudah mendatangkan keluputan. Dan biarlah ketika kami memuji Engkau, kami menikmati mujizat kebesaran Tuhan terjadi. Kuasa Allah dinyatakan lewat pujian. Pekerjaan iblis dipatahkan lewat kuasa pujian. Sakit penyakit dipatahkan lewat kuasa pujian. Karena Allah duduk di atas pujian kami. Segala bentuk permasalahan, tantangan, pergumulan hidup, kesusahan, kepedihan hati, kepahitan, kekecewaan hati, itu dipatahkan, dihancurkan ketika kami memuji dan memuliakan Engkau. Sebab ketika kami meninggikan Tuhan, Engkau hadir dan mengambil alih hidup kami. Engkau yang mengerjakan peperangan itu. Dan dengan iman kami terima kemenangan. Kami mau terus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ampuni kami kalau pada hari-hari yang lalu kami sudah kehilangan pujian dari bibir mulut kami, dari hati kami. Tetapi biarlah saat ini kami akan menggantikan semua keluhan, kata-kata negatif dengan pujian kepada Tuhan. Karena itu mendatangkan kebesaran Allah dalam hidup kami. Hamba berdoa berkati sidang jemaat dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam keluarga mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam segala pergumulan mereka. Mereka alami pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan berilah pujian baru dalam hati mereka, agar mereka terus memuji memuliakan Engkau. Roh Kudus, tolong kami semua agar benar-benar kami menjadi pemuji di dalam tangan Tuhan dan menikmati kebesaran Tuhan, keajaiban mujizat Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, gembala, juga seluruh pelayan jemaat yang terlibat dalam pelayanan, diberkati, ditolong dalam nama Yesus. Kembang luaskan hormat pujian bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk Jawa Timur, bahkan kota di mana kami tinggal, ditolong, diberkati dalam nama Yesus. Bapak Presiden Joko Widodo, jajaran menteri, dengan semua program pemerintah, diberkati, ditolong dalam nama Yesus. Seluruh dokter perawat yang sedang membantu masyarakat Indonesia untuk keluar dari pandemi COVID, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pandemi corona dilalukan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong Bapa, berikan kami imun tubuh yang baik. Ketika kami percaya kepada Allah, kami memuji Engkau, taat kepada firman-Mu, kami percaya ada pertolongan Tuhan. Kami tidak kebal penyakit, tapi kami punya dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib, yaitu Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Terima kasih,
Terima kasih. Yang ada di rumah sakit dimanapun, Tuhan jamah mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih jemaat yang dengan cinta mengasihi Engkau, setia beribadah, Tuhan tolong. Bahkan setiap apa yang mereka beri sebagai korban persembahan yang membawa milik Tuhan, Tuhan memberkati. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Tuhan beri. Kami pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.